Di video kali ini kita cuma pengen ngebahas ataupun nge-review informasi-informasi yang terbaru dari Pi Network. Baik itu mengenai KYC, open mainnet, maupun harga saat listing nanti. Seperti biasa sebelum kita lanjut, kita bumper dulu kawan-kawan. Oke, Bang Za udah ada di halaman Twitter Pi News, di mana Pi News ini merupakan sebuah platform media dan berita dari Pi Network. Oke, ada sebuah postingan di beberapa jam yang lalu yang cukup menarik, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa berapa harga jaringan Pi untuk membuka mainnet. Nah, ini sih sebenarnya apa ya? Kayak semacam prediksi, tetapi mereka ini, core team ini, meminta survei. Katakan ini bisa dikatakan sih survei sih menurutku ya. Oke, di sini ada 3 pilihan. Harga terendah itu 100 US dollar. Kemudian harga kedua 6.700 US dollar dan harga GCP yaitu 314.159 US dollar. Dan kembali berapa harga jaringan Pi untuk membuka mainnet. Ini tuh semacam apa ya? Survei harga untuk membuka mainnet ketika pertama kali listing gitu. Nah, kalau misalnya setiap orang kan tentu punya pendapat masing-masing ya. Tetapi di sini Bang Za cuma mau ngambil sisi tengah aja ya. Misalnya kita lihat pada posisi 100 US dollar. Artinya, kalau misalnya harga terendah pada saat listing nanti 100 US dollar misalnya, maka tentu tidak akan butuh waktu lama, entah itu 8 bulan, 1 tahun, ini bisa menjadi 5 kali lipat bahkan 10 kali lipat. Dari 100 US dollar bisa jadi 500 US dollar atau mungkin 1000 US dollar apabila pertama kali listing itu di harga 100 dolar. Kenapa saya yakin? Karena yuk mari kita lihat perkembangan Pi Network hari ini, terutama pada bagian ekosistem. Kalau kita lihat di catatan blockchain, walaupun banyak teman-teman itu yang udah barter di PiChain Mall yang tidak sesuai dengan harga GCP, tapi tetap aja artinya ekosistem itu udah jalan. Lalu bagaimana jika pertama kali listing Pi Network ini di harga 314.159 US dollar? Apakah mungkin? Ya mungkin saja sih. Tetapi yang namanya cryptocurrency itu fluktuatif. Bisa naik setinggi-tingginya, bisa turun serendah-rendahnya. Dan Pi Network ini bukanlah stable coin. Jadi harganya nanti nggak mungkin tetap di 314.159 US dollar. Pasti akan ada fluktuatifnya. Tentang seberapa besar fluktuatifnya bergantung kepada banyak faktor. Jadi kalau misalnya dia nanti naik ketika listing udah harga GCP 314.159 US dollar dan kemudian dia mengalami kenaikan, ya Bang Za sendiri sih nggak bisa bayangin gitu. Tetapi kita ambil pemikiran bodoh aja. Jika pertama kali listing itu dengan harga 100 US dollar, dalam kurun waktu 10 tahun, ini bisa jadi 10.000 dolar. Sebagaimana kita melihat perjalanan dari Bitcoin. Sedangkan Bitcoin tidak memiliki ekosistem seperti Pi Network. Ya bukan berarti saya mempertidak Bitcoin atau lebay atau mungkin terlalu melebih-lebihkan Pi Network dibandingkan Bitcoin, tapi kita melihat pada sisi perkembangan. Nah, kita sharing-sharing aja di kolom komentar gimana pendapat teman-teman soal ini. Apakah akan listing dengan harga 100 US dollar, 6.700 US dollar atau 314.000 alias harga GCP? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, gua mau kasih tahu juga ke teman-teman semuanya. Kalau sekarang itu di aplikasi Bybit itu ada pengumuman tentang listing token Arbitrum atau ARB. Nah, ini adalah airdrop baru teman-teman ya, ataupun token baru yang baru di listing. Karena dia baru listing, jadi Arbitrum ini di Bybit itu kayak ada apa ya, semacam bagi-bagi hadiah teman-teman ya. Nah ini gak ada salah buat teman-teman yang punya aplikasi Bybit buat ngikutin event-event kayak gini. Kalau misalnya teman-teman belum punya dan mau daftar, Bang Za udah kasih tutorial cara daftar di exchange Bybit di video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi untuk tutorial pendaftarannya. Listing baru Arbitrum deposit 250.000 ARB untuk mendapatkan 25 USDT. Nah misalnya kalian kan udah apa ya, udah ikutan mining ARB nih selama ini dan misalnya kalian udah punya banyak koin. Nah, kalau kalian masukkan di Bybit dengan minimal deposit 250 ARB, kalian bisa mendapatkan gratis 25 USDT.
Anggaplah asetnya kita pindahin di Bybit, kita simpan di Bybit sebanyak minimal 250 langsung dapat 25 USDT. Nah, untuk syarat dan ketentuannya bisa teman-teman baca di sini ya. Spotnya ARB garis miring USDT atau ARB garis miring USDC. Terus jadwal listing Arbitrum ini yaitu hari ini teman-teman, 23 Maret 2023. Jadi buat teman-teman yang mungkin memining Arbitrum, gua ucapin selamat ya, tokennya udah listing hari ini di Bybit. Tinggal kalian nikmatin hasil mining kalian ya. Oke, dan penarikan ARB dibuka pada 24 Maret 2023. Jadi besok itu kalian udah bisa withdraw token ARB kalian melalui Bybit teman-teman ya. Nah, periode acaranya dari tanggal 23 sampai 31 Maret 2023. Jadi ini cukup cepat, nggak terlalu lama karena ini dalam rangka menyambut listingnya Arbitrum di Bybit. Acara yang pertama yaitu kalau kalian nyimpen ataupun deposit 250 token ARB di Bybit, ini hanya menyimpen ya, bukan trading atau apapun. Kita langsung dapat gratis 25 USDT. Dan totalnya itu ada 50.000 USDT. Nah, ini batas maksimalnya. Kalau misalnya ini udah terdistribusi sebanyak 50.000, maka yang datang terlambat ya wassalam gitu. Dan kemudian acara yang kedua yaitu launch poll stake ARB dan menangkan dari total hadiah 150.000 token Arbitrum. Dan rentang acaranya juga sama yaitu dari 23 Maret sampai 31 Maret. Teman-teman bisa cek link event ini di deskripsi ya supaya teman-teman tahu apa saja syarat dan ketentuannya. Misalnya cara depositnya, cara daftarnya, dan semuanya tuh udah Bang Za kasih tutorialnya di video sebelumnya. Terus di acara yang ketiga yaitu eksklusif ya, pengguna GMX. Deposit 500 ARB untuk mendapatkan 0,5 GMX total hadiah 2000-an. Nah, saya sarankan sih kita tuh bisa manfaatin event-event kayak gini ya buat apa ya? Buat dapat bonus lah. Jadi kita nyimpen airdrop kita ataupun token kita aman, cuma ngehold doang, kita juga dapat pundi-pundi hadiah gitu, gratis lagi. Nah, untuk event yang ketiga ini ada beberapa syarat ketentuan. Yang pertama tentu saja kita harus memiliki akun Bybit. Yang kedua, kita harus melakukan deposit pertama sebesar 500 ARB dari e-wallet ke akun spot selama periode acara. Jadi gua saranin buat teman-teman yang mining Arbitrum, hold aja koinnya di Bybit biar kita bisa dapat bonus-bonus kayak gini. Soal keamanan dan jaringan gak usah diragukan, ini exchange terbesar nomor 2 di dunia teman-teman. Dan masih banyak juga hadiah-hadiah yang lainnya, termasuk pengguna baru, kemudian apabila kita mendapatkan referral. Dan buat teman-teman yang mungkin baru dengar tentang Arbitrum, bisa teman-teman baca juga di sini. Linknya gua taruh di deskripsi nih. Ini sekilas info buat teman-teman yang lain juga ya. Selanjutnya ada beberapa jam yang lalu, sebenarnya ini tuh cuplikan video kemarin yang sempat kita bahas di video sebelumnya tentang pernyataan core team mengenai open mainnet. Di sini dikatakan, sekarang kita perlu berfokus pada apa yang dapat dilakukan oleh seluruh komunitas FI. Nah, dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kita ini harus punya peran juga walaupun pioner. Jangan cuma menuntut tetapi nggak ada pergerakan sama sekali. Kapan open mainnet, berapa harga nanti. Seolah-olah kita ini jadi penonton. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh core team ini benar banget. Karena untuk mewujudkan impian ataupun rencana ini perlu bahu-membahu ataupun mengambil peran dari seluruh komunitas Fi Network. Baik itu pioner, vendor, pengembang aplikasi, dan lain-lain. Karena untuk memajukan tujuan utama Enclosed Network dan membuka kita lebih dekat ke open mainnet adalah dengan cara ini. Misalnya kalau kita jadi pioner, ya kita pelan-pelan mulai menghidupkan ekosistem. Ya kalau memang ngedukung harga GCP, cobalah barter dengan barang-barang yang ada dan seadanya. Ya misalnya barang-barang second mungkin dengan harga GCP mungkin, atau P2P alias suka sama suka walaupun nggak GCP. Yang terpenting ekosistem ini berjalan gitu loh. Kalau memang nggak mau barter, ya cobalah kita hidupkan ekosistem ini dengan menjadi validator untuk membantu teman-teman yang belum KYC agar proses KYC massal ini lebih cepat. Dan buat teman-teman yang punya kelebihan dan kemampuan di dalam bidang website, apps mungkin, cobalah untuk mencoba mendesain, menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin bisa menjadi manfaat buat Fi Network. Karena untuk mensukseskan proyek ini, core team sudah menyatakan kita harus bekerja bersama-sama teman-teman.